Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hafiza dengan NIM 0520191128 dari Program Pendidikan Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan memulai tugas tutorial 1 atau tuton dengan mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dan berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Halo generasi penerus bangsa, kita hidup di era yang sangat dinamis ya, penuh dengan perbedaan pendapat dan derasnya arus informasi. Di tengah semua ini, kita sering lupa bahwa ada satu pilar kokoh yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Tapi, tahukah kamu betapa beratnya perjuangan para pendiri bangsa untuk melahirkan 5 sila ini? Pancasila bukan sekedar teks yang turun dari langit, melainkan hasil dari perjuangan, perbedaan, perdebatan, dan pengorbanan. Mari kita selami kisah krusial yang terjadi hanya 24 jam setelah proklamasi ini. Yang pertama, pergulatan di sidang PPKI. Proses perumusan Pancasila melibatkan 3 tahap penting, yaitu pidato para tokoh di BPUPK, rumusan awal Piagam Jakarta, hingga pengesahan di PPKI. Di Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sila pertama itu berbunyikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah upaya kompromi untuk mengakomodir mayoritas. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sebuah masalah besar muncul. Dr. Handes Muhammad Hatta menerima laporan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Mereka menyatakan keberatan terhadap 7 kata tersebut, menganggapnya diskriminatif terhadap pemeluk agama lain, dan bahkan mengancam jika 7 kata itu tidak diubah, maka mereka akan memisahkan diri dari Republik Indonesia yang baru saja lahir. Ya, bayangkan ya, Indonesia baru saja merdeka namun sudah diambang kehancuran. Di sini letak kebesaran jiwa pendiri bangsa. Dipimpin oleh Muhammad Hatta, dalam waktu singkat, tokoh-tokoh Islam mengadakan pertemuan mendesak. Mereka menyadari betul persatuan dan keutuhan bangsa jauh lebih penting daripada mengakomodir kepentingan satu golongan saja. Dengan jiwa besar dan tanpa melalui perdebatan yang berlarut-larut di sidang pleno, mereka sepakat menghilangkan 7 kata tersebut. Hasilnya, sila pertama yang disempurnakan menjadi yang kita tahu saat ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa heroik ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai pengorbanan demi persatuan, yaitu sila ketiga. Para tokoh bangsa menunjukkan kematangan berpolitik yang sangat luar biasa, kemampuan untuk mengalah tanpa merasa kalah, dan kemampuan untuk berjuang demi kepentingan yang lebih besar. Mereka memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, bahwa mereka adalah bagian dari negara ini. Jadi, apa warisan yang berharga dari sejarah bagi kita saat ini? Yaitu pertama, Pancasila mengajarkan kita tentang toleransi aktif. Bukan sekadar membiarkan orang lain berbeda, tetapi melindungi dan memperjuangkan hak orang lain untuk berbeda. Bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan kelompok kita. Yang kedua, di era digital ini, di mana kita sering bersembunyi di balik layar untuk menghujat atau menyebarkan kebencian. Hanya karena perbedaan pandangan politik, fans K-pop, atau games, kita harus ingat bahwa para pendahulu kita dulu mengorbankan ideologi dasar demi negara. Oleh karena itu, mari kita jadikan semangat 18 Agustus 1945 ini sebagai pedoman. Gunakan energi dan kreativitasmu untuk memperkuat persatuan.
bukan memecah belah. Tunjukkan bahwa sebagai generasi muda kita adalah pewaris sejati nilai-nilai Pancasila. Kita adalah benteng terakhir toleransi dan persatuan Indonesia. Pancasila adalah komitmen kita bersama, dulu, kini, dan selamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.